Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Kamis tanggal 20 Juli 2023. Cuacanya cerah dan situasi politik juga tergantung ya. Anda mau lihatnya dari angle mana ya. Kalau Anda lihat angle bahwa kekacauan skenario pemerintah untuk mewujudkan dua calon presiden sudah berantakan ini, Anda akan pasti merasakan hari ini cerah. Tapi bagi para pendukung partai-partai pemerintah, apalagi PDIP yang kelihatannya gara-gara manuver Pak Jokowi itu membuat skenario pencapresan Ganjar bisa juga berantakan, ini bukan hari yang cerah. Saya kira banyak sekali ya peristiwa-peristiwa yang menarik yang mesti kita soroti ya kali ini ya Mbak Agi ya. Iya ya betul sekali Mas Hersu. Jadi beberapa peristiwa menarik itu antara lain adalah yang masih rame nih ya. Ini soal ada tim atau anggota dari staf sus milenial presiden itu yang mengawinkan anjingnya begitu ya dengan adat Jawa. Dan Ini penghinaan terhadap orang lain ketika katanya sampai ratusan juta ya Mbak ya. Ini iya, iya ya ini betul. orang-orang Jawa bisa marah gitu kalau ada orang yang miskin merasa gile kenapa nggak disumbangin kedua aja ya apanya apa dananya sampai ratusan juta gitu, kita lagi susah nih hidup kan gitu. Iya, dan ini mendapatkan protes keras begitu ya dari Dinas Kebudayaan DIY daerah daerah Istimewa Yogyakarta dan juga dari pekerja seni begitu yang selama ini mungkin kalau kita menyebutnya sebagai perias pengantin adat Jawa, terutama Jogja dan Mangkunegaran. Bahkan secara resmi mendapatkan somasi lah, diberi waktu 3 kali 24 jam untuk meminta maaf dan mengklarifikasi aktivitas tersebut. Apalagi ya Mas Ersu, ini kita. Yang menarik ini tentu saja orang Mhm. pasti menyoroti soal pertemuan Budiman Sujatmiko dengan Pak Prabowo, Hmm. kader PDIP itu yang saya sebut tadi. Mhm. Ini bisa membuat berantakan skenario pencalonan dari Ganjar Pranowo, itu saya kira Betul. juga menarik. Dan kemudian ini baru sekedar rumor ya yang berkembang saya Mhm. dengar dari teman-teman di BUMN gitu. Mhm. Katanya ini kehadiran dari salah satu komisaris Telkom yang juga orang fungsionaris Golkar. Sebenarnya bukan fungsionaris Golkar ya, sebenarnya kader Golkar. Mhm. Rizal Malarangeng itu menimbulkan persoalan gitu Mhm. di mereka, karena bagaimanapun juga kan Rizal Malarangeng ini ketika dia terpilih menjadi komisaris Telkom, dia mengundurkan diri sebagai kader dan dia Golkar gitu, Mhm. karena nggak boleh memang seorang komisaris sebuah BUMN itu terlibat dalam kegiatan politik. Tapi dia kemarin kan hadir dalam sebuah kegiatan Mhm. politik apel siaga. Nah itu juga menimbulkan Betul. masalah serius. Belum jadi berita, tapi masih menjadi Mhm. bisik-bisik yang rame di kalangan karyawan BUMN soal kehadiran diri Mhm. dalam Malarangeng bersama dengan dua orang fungsionaris Partai Golkar dalam apel siaga. Saya kira ini persoalannya mungkin lebih pada nuansa politiknya, bukan persoalan apa-apanya gitu, Mbak Agi. Iya, iya. Jadi Bang Rizal Malarangeng itu kemarin kan pakai baju warna kuning ya. Walaupun bukan ini apa namanya, bukan baju Golkar yang biasanya kan berupa jas atau blazer begitu ya, kuning yang warna khasnya. Tapi dia memakai baju atau batik atau apa kemarin tuh ya, warna kuning yang artinya menandakan dan disebut pula sebagai utusan khusus dari Golkar. Padahal kalau seandainya dia sebagai komisaris gitu ya, sudah sebagai komisaris dari Telkom, dia mundur, mungkin biasanya begitu kan, mundur sementara dari partai dan kemudian setelah selesai dia kembali lagi kepada partai itu gitu ya Mas Hersu ya. Dan ini menarik Mas Hersu karena sebenarnya kalau kita melihat susunan dari komisaris dari Telkom itu kan memang para relawan dan memang ya di situ misalnya ada abdi negara begitu ya, dari slang yang kita kenal sebagai relawan atau loyalis kuat Pak Jokowi. Terus kemudian di situ juga ada siapa pembantunya Pak Pak ini Arya Sinulinga ya. Ada Arya Sinulinga juga. Kalau saya rasa di situ Arya Sinulinga ini malah justru dia banyak merangkap nih di BUMN, di PSSI dan kemudian di Telkom gitu. Sekarang ini dia jadi apalah Boy Herman lah gitu ya, sekarang ini dia ya. Kalau Golden dulu Boy ya, ya, Golden Boy-nya ya. Erick Thohir. Kalau dulu kan Mhm. kita tahunya dia orangnya Haritanu, Pak Haritanu ya di Betul. Perindo ya, dan juga di Mhm. grupnya MNC. Tapi sekarang kelihatannya dia, saya tidak tahu apakah itu istilahnya dikaryakan oleh Pak Haritanu di BUMN gitu, atau dia sudah pindah 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 majikan gitu, saya nggak tahu Mhm. ya. Ya. Tapi Mhm. soal-soal itu menurut saya sangat menarik itu Mbak, implikasi implikasi politiknya dari
dari pertemuan yang kemarin apel siaga, pertemuan Pak Surya Paloh, pertemuan Budiman Sujatmiko, itu saya kira sebenarnya hanya memberikan satu kesimpulan pada kita bahwa ya situasinya sekarang memang lagi pabaliut gitu. Kalau orang Jawa bilang lagi sumburat sana sini gitu ya. Ini gara-gara Pak Jokowi cawe-cawe ini, saya kira itulah dampaknya yang sebenarnya kita ingatkan sejak dulu, kenapa jangan cawe-cawe. Itulah yang terjadi sekarang, situasinya acak adut. Nah, gitu. Ya, ya, ya. Dan kemudian yang masih ramai dibicarakan juga Mas Hersu, karena ini baru diunggah pada hari Selasa lalu ya oleh Pak Prabowo di akun Instagramnya. Dia mengunggah sebuah foto di mana dia makan bertiga di Istana Bogor, dan di situ diberi caption waktunya adalah Ahad sore atau Minggu sore begitu. Dan itu ada Pak Jokowi, ada Pak Erick Thohir, dan juga Pak Prabowo sendiri. Nah, ini menjadi ramai ini karena memang kan terakhir ini begitu tarik-tarikan untuk mendapatkan suara atau efek bukan elektabilitas ya, tapi popularitas dari Pak Jokowi antara PDIP dan Pak Prabowo ini kan sangat kuat begitu. Apalagi ditambah dengan kehadiran dari Budiman Sujatmiko 2 hari yang lalu juga itu ke Kertanegara 4. Ini memang betul-betul situasi politik saat ini sepertinya tidak menguntungkan begitu ya bagi PDIP. Bukan 2 hari dong, Mbak. Kemarin dong Budiman Sujatmiko. Kemarin ya. Oke, ya itu juga memang sangat menarik yang saya juga membuat konten itu di Hersu Bonopait, itu menunjukkan ini memang dinamika di partai PDIP pencapresan Ganjar Pranowo ini membuat kondisinya tidak baik-baik saja. Itu yang saya kira itu yang bisa kita simpulkan dari situ, dan ini juga bisa pembelotan, dan juga kita tunggu apakah kemudian akan ada tindakan keras terhadap Budiman Sujatmiko, karena kemarin ketika Effendi Simbolon juga menyatakan hal yang sama soal Pak Prabowo, kan juga dipanggil oleh DPP PDIP, tapi juga tidak ada tindakan, kan sampai sekarang belum ada tindakan pada waktu itu, karena Effendi Simbolon menyatakan bahwa dia masih tetap loyal pada Ibu Megawati, dan dia malah diminta oleh PDIP untuk mengevaluasi Pak Prabowo Subianto, karena dia kan partner Pak Prabowo di Komisi 1 ya, ini di Simbolon itu. Nah, apa yang akan dilakukan, tindakan apa yang akan dilakukan terhadap Budiman Sujatmiko, karena kita tahu Budiman Sujatmiko ini kalau kita lihat ya memang dia bukan kader asli dari PDIP kan. Budiman Sujatmiko ini adalah ketua umum PRD itu ya, yang kemudian dia bergabung dengan PDIP, dan kalau kita lihat dia juga di DPP PDIP juga tidak dapat tempat yang cukup layak begitu, dan dia lebih dekat pada Pak Jokowi ya gitu ya. Betul, dan dia inilah operator-operator di kepala-kepala desa itu yang berkaitan dengan pengumpulan kepala desa dan sebagainya, itu kan Budiman Sujatmiko banyak terlibat dalam soal ini ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi dia kan 2 kali masa periode di DPR begitu, menjadi anggota DPR. Dan kemudian dia dipindahkan dari Dapil Jawa Tengah kalau tidak salah Cilacap dan sekitarnya begitu, yang itu sebagai asal dari keluarganya mungkin ya, orang tuanya, sehingga dia mendapatkan banyak suara di situ. Dan kemudian dia dipindah ke Jawa Timur, dan di situ Jawa Timurnya termasuk tempat asal Ibas apa? Magetan ya Mas Hersu ya, kalau tidak salah. Itu Pacitan ya, Pacitan betul. Pacitan, Madiun, Ngawi kalau tidak salah ya, itu yang disebut sebagai dapil neraka begitulah, karena di situ ada, dan dia kalah dari Johan Budi yang ketika itu baru mencalonkan pertama kali, dan Ibas dengan suara terbanyak 260.000 lebih lah. Johan Budi kalau tidak salah walaupun jauh tapi dia mendapatkan kursi begitu. Nah, untuk sekarang ini memang si Budiman tidak duduk di DPR, tapi dia mendapatkan hadiah lah ya sebagai orang Jokowi gitu. Dia mendapatkan hadiah kursi komisaris di salah satu BUMN yang ada di sekitar Riau begitu. Dan yang menarik sih Mas Hersu, kalau catatan saya dari yang kemarin itu, dari sekian panjang, dia kan agak panjang tuh menjelaskan, tapi ada ini yang dia mengatakan seperti ini, bahwa suatu bangsa yang ingin bangkit di tengah turbulensi karena krisis global gitu, yang dia sebutkan adalah karena perang, biasanya butuh pemikiran dari 2 tipe orang, kata dia. 1 intelijen dan 1 aktivis. Nah, kita kalau mendengar itu, untuk kita keluar dari ini, bisa mengatasi turbulensi secara global, butuh pemikiran intelijen, seorang intelijen, tentu saja maksudnya Pak Prabowo, dan 1 dari aktivis. Nah, dia yang aktivis begitu kan. Nah, jadi ini memang dia mengarahkan ke situ begitu, dan dia mengatakan bahwa 1 pemikiran dengan Pak Prabowo, dan kemudian dia mengatakan bahwa pemimpin yang akan datang itu harus yang mengerti strategi, geopolitik dan sejarah.
Ya tentunya ini kan tidak mengarah kepada Ganjar yang disebutkan ini. Ya, Kriteria ini hampir sama dengan yang disebut oleh Pak Jokowi begitu. iya, dan menarik itu kan kita tadi singgung bahwa Budiman Sujatmiko ini adalah ketua umum PRD ya, Partai Rakyat Demokratik gitu ya, Betul. yang dibubarkan Mhm. pada zaman Orde Baru, dan kemudian aktivisnya termasuk organ-organnya Smith ya, Mhm. Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi itu kan Mhm. juga diuber-uber orang seperti Andi Arief, seperti kemudian Betul. juga kita sebut kemarin si Nezar Patria yang sekarang menjadi Mhm. Wakil Menteri Ya. Kominfo begitu. Itu Mhm. mereka ini jadi korban penculikan gitu ya. Mhm. Dan Mhm. korban penculikan itu kan dinisbahkan kepada Pak Prabowo yang disebut membentuk tim mawar waktu itu ya, Betul. pasukan khusus TNI Angkatan Darat. Nah Mhm. ini menarik ya karena dari pertemuan antara Budiman dengan Pak Prabowo ini cukup mengejutkan sih kalau dari sisi latar belakang mereka di masa lalu gitu. Tapi kan kata kata dia kan gitu, dia harus melihat ke masa depan itu kata kata Budiman kan dia. Iya, iya. Dan supaya Pak Prabowo jangan diganduli lagi, jangan menjadi beban begitu soal apa-apa yang dilakukannya di masa lalu, sejarah dari Dan ini saya Prabowo. kira ini buat Pak Prabowo itu penting banget ya. Oh, Kalau buat Pak jadi, Prabowo ya, penting gitu. jadi ada dua hal setidaknya saya lihat mengapa kemudian Pak Prabowo juga sangat antusias ya. Ini kan kita lihat Mhm. sebenarnya ini hanya persoal individu saja Budiman gitu ya. Tapi Pak Mhm. Prabowo kan menyambutnya dengan sangat hormat dan kemudian juga cukup lengkap timnya yang hadir gitu mendampingi Pak Prabowo. Jadi memang buat Pak Prabowo dilihat Budiman ini sesuatu gitu. Karena ya saya kira nggak berlebihan juga karena dia jaringan di desanya juga cukup kuat Budiman, Betul. kepala-kepala Mhm. desa cukup kuat, dan kedua tadi itu kalau soal masa lalu ini kan penting karena bagaimanapun juga soal penculikan ini kan masih terus kalau kita Mhm. lihat di media sosial itu kan digunakan untuk black campaign, bukan negatif campaign ya, Betul. hal yang berbeda. Kalau Mhm. negatif campaign itu tidak ada faktanya, tapi ini kan ada faktanya gitu, Mhm. dan Pak Mhm. Prabowo pasti bagaimanapun juga berkepentingan ya untuk ada endorsement orang seperti Budiman itu. Dan jangan lupa Mhm. kan sebenarnya soal penculikan itu malah akan ada dua orang kan sebenarnya yang sudah bergabung dengan Gerindra, dan yang pertama yang baru saja meninggal itu Desmond J. Mahesa, Wakil Iya. Ketua Komisi 3, Mhm. itu dari Gerindra, dan juga ada Pius Lustri Lanang itu yang sekarang menjadi pimpinan di BPK kan itu kan juga dia Mhm. bergabung Mhm. dengan Gerindra. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru, tapi Budiman ini menarik tetap saja ketika Budiman datang karena dia Iya. pentolan, dia ketua umum dari PRT gitu. Betul. Dan ada satu lagi Mas Hersu, kalau kita telusuri, saya lihat begitu ya, di masa lalunya memang Budiman ini kalau kita melihat ini berita di Tempo nih, dia pernah mengklaim bahwa dia pada tahun 2014 nih dia mengatakan itu, yaitu pada saat Pak Prabowo menjadi capres berpasangan dengan Hatta ya, waktu itu Muhammad Hatta dari PAN. Dan dia mengklaim bahwa dia ditawari sebagai cawapresnya Prabowo sebelum kemudian fix dengan Hatta. Dia mengatakan itu tahun 2014 dan katanya dia ditawari itu 2 tahun sebelum 2014 begitu. Dia ditawari untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo oleh senior, oleh pengurus begitu di Gerindra, tapi dia tidak mau menyebutkan namanya, dan dia juga terus terang mengatakan apakah betul itu datangnya dari Prabowo atau tidak, saya tidak tahu, tapi yang jelas itu tawaran serius dari senior di Gerindra begitu. Dan kemudian ini juga ada apa namanya hasil wawancara begitu, ini teman dari dan sesama aktivis gitu ya, teman dari Budiman sendiri begitu, yaitu Beator Suryadi. Kita tahu dia aktivis Repdem ya Mas Hersu, dan dia juga mendirikan Repdem lah dulu bersama Budiman, bersama Masinton begitu ya, yang orang-orang dari PDIP begitu. Dan kemudian setahu saya sejauh ini Beator ini masih menjadi politikus di PDIP ya, dan dia juga tetap aktif di Repdem. Dan dia mengatakan seperti ini Mas Hersu, ini saya kutip dari Suara Nasional. Eh, Kecocokan antara Budiman itu dengan Pak Prabowo antara lain karena Pak Prabowo itu membuka diri Gerindranya sebesar-besarnya kepada para aktivis. Aktivis ini termasuk aktivis yang itu tadi Mas Hersu sebutkan. Antara lain ada Desmond, terus kemudian ada Pius, dan memberikan mereka tempat sebagai pengurus begitu ya, sebagai pengurus, sebagai orang penting lah di Wongke begitu. Nah, menurut Beator ini sikap Prabowo kepada para aktivis itu membuat Budiman itu pengen mendampingi, istilahnya pengen mendampingi Menteri Pertahanan itu di Pilpres 2024. Dia mengatakan seperti ini persisnya. Kecocokan itu membuat Budiman ingin dan bersiap diri jika dikehendaki untuk mendampingi beliau menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Ini menarik, ini temannya sendiri yang mengatakan demikian begitu. Ini saya kira menarik gitu ya. Oke, kita kalau gitu kita sekarang pindah kemana? Ke topik yang ini tadi ya,
yang Yang pernikahan pertemuan mungkin masih politik juga nih Mas Ersu, apa yang yang mana? pertemuan Pak Prabowo dengan Erik dan Oh, kemudian oke. dengan Dengan Pak Pak Jokowi. Ya. Jokowi. Saya kira sebenarnya gini, kalau itu soal bahwa kemudian kecenderungan Pak Jokowi itu lebih preferensinya kepada Pak Prabowo, itu sekarang kelihatannya udah makin terang benderang gitu. Tapi sekarang kalau faktor Erik ini kan faktor apa soal ini tadi, soal siapa yang akan jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Itu kan yang sebenarnya sekarang jadi Betul. rebutan antara Caimin, kemudian Erlangga Hartarto dan Erick Thohir gitu ya. Dan kalau kemudian kemarin kita membahas juga soal reshuffle kabinet yang kita melihat bahwa komposisinya itu relawan dan juga orang-orang dekat Erik, kan kelihatannya memang posisi Erik itu lagi naik kelas Betul. layar di matanya Pak Jokowi, dan dengan pertemuan bertiga dengan Pak Prabowo itu ya tafsirnya tidak bisa tidak itu tafsirnya adalah tafsir politik, tidak bisa disebutkan bahwa itu koordinasi antara menteri dan presidennya. Ini yang kadang-kadang memang menjadi jumbo ya dengan apa, dengan aturan bahwa seorang menteri ketika dia mau maju pilpres itu tidak harus mengundurkan diri dari menteri. Akibatnya seperti ini, terjadi banyak sekali konflik of interest dan juga pemanfaatan fasilitas-fasilitas pemerintah itu untuk Betul. kepentingan politik. Jangan dilihat bahwa kalau mereka katakanlah ini kebetulan pertemuannya di istana, kan berarti menggunakan fasilitas istana. Sekalipun itu pertemuan tidak di istana, misalnya dilakukan di luar tempat itu, tapi kan mereka ini adalah pejabat negara yang Iya. dibayar setiap hari, dia dikawal kemana-mana dan sebagainya. Argonya kan jalan terus sebagai seorang pejabat negara itu. Ini yang saya kira juga salah satu etika politik yang sangat buruk yang terjadi pada Indonesia saat ini itu. Nah, itu yang penting kita beri catatan itu juga Mbak Agi ya. Tapi sekali lagi itu merupakan sinyal kelihatannya Erick Thohir mungkin makin menguat gitu ya. Saya kira tinggal bagaimana hitung-hitungannya dengan Caimin dan hitung-hitungannya dengan Erlangga. Tapi kalau pada Erlangga soalnya lebih complicated karena bagaimanapun kan tuntutan buat Erlangga itu dari internal Golkar, dia harus sesuai dengan amanat Munas itu dia harus menjadi calon presiden atau setidaknya calon wakil presiden yang sering kita bahas ini berkaitan dengan kotel efek begitu ya. Karena kalau tidak ya sangat mungkin juga Erlangga itu sedang akan digoyang, akan dimunaslupkan begitu. Pemanggilan pemanggilan Erlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung gitu ya. Ya, tiba-tiba saja kok muncul lagi kasusnya itu, kenapa nggak sejak awal dulu dipersoalkan, itu kan juga menyiratkan itu Mbak, ada soal sandra-sandra politik dan sebagainya gitu loh Mbak, yang saya kira. Iya, iya Mas Yesu. Jadi memang peristiwa para tokoh ini seperti sinetron yang kejar tayang gitu ya. Tiap hari selalu ada dan berbalas, walaupun mereka tidak saling secara harafiah gitu menyinggung satu sama lain, tapi dari apa yang mereka lakukan itu saling menjawab satu sama lain gitu. Seperti misalnya ya pertemuan dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini begitu, yang berlangsung ternyata pada hari Minggu kemarin, dan kemudian ini sudah diunggah oleh Pak Prabowo ya pada hari Selasa saya lihat begitu, dan di situ dia katakan memang sebetulnya itu saya sebagai Menteri Pertahanan dan Pak Erik itu sebagai BUMN, dan antara lain itu memperbincangkan soal pertahanan, karena rupanya kemudian oleh Erick Thohir pada hari Selasa itu dia juga gantian mengunggah di Instagramnya, yaitu pertemuan antara Pak Prabowo, Erick Thohir dan Roslani yang sekarang menjadi Wamen BUMN ya, yang ditugaskan, rupanya ada penugasan dari Pak Jokowi bahwa ada pemindahan itu PT Pindad, yaitu yang memproduksi alat-alat pertahanan negara, dengan PTDI yaitu PT Dirgantara Indonesia ya Mas Hensu, untuk dipindahkan ke kawasan ekonomi Subang. Rupanya itu intinya. Tapi kita kan mereka juga mengatakan ya mendiskusikan hal-hal yang lain di luar itu, yang kita tahu lah. Kalau seandainya itu ya pasti ngomongnya juga soal politik begitu Mas Hensu. Dan kemudian pada kemarin itu ini kan orang melihatnya sebagai endorse, tetap sebagai endorse dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, apalagi dilakukan hari Minggu. Ini kan seperti yang lalu-lalu begitu, seperti seolah-olah nggak ada hari lain. Hari Minggu pun mereka tetap bertemu, mereka tetap bekerja, rindu gitu ya, seolah-olah seperti itu. Dan kemudian ada jawaban juga dari dari Ganjar begitu, dengan kemarin dia mengatakan bahwa memperlihatkan ini baju resmi yang didesain oleh Pak Jokowi nanti untuk baju koalisinya untuk Ganjar, yaitu hitam dan putih garis-garis begitu kan. Nah itu memperlihatkan bahwa ini kok Pak Jokowi masih tetap kok sama kita, buktinya bahkan dia mendesain baju untuk kita, kan seperti Ini itu kita saya melihatnya. sering kasihan juga lihat Ganjar nih kalau situasi Ya. semacam itu ya. Karena kelihatannya Ganjar dan PDI masih tetap berharap ya dengan Pak Jokowi. Tetapi yang perlu kita ingatkan juga
Pak Prabowo juga jangan terlalu GR gitu loh. Kan Pak Jokowi ini bukan kita loh yang ngomong ya, ada pengamat dari Australia, Benjamin Ben itu bahkan sampai Iya. buat buku kan, sampai buat buku Mhm. loh, Man of Contradiction. Jadi Iya, betul. saya akhirnya mikir-mikir ya nggak ada salahnya kalau Ganjar Pranowo dan PDIP masih bisa berharap untuk Pak Jokowi tiba-tiba berbalik. Dan kedua ya jangan terlalu GR dulu Pak Prabowo sama Erick Thohir karena tiba-tiba saja Pak Jokowi kemudian bisa memutuskan hal yang berbeda gitu. Jadi saran saya sebenarnya harusnya memang para calon presiden ini sudah mandiri aja, lupakan Pak Jokowi gitu karena kan hasil dari survei juga menunjukkan bahwa endorsement power dari Pak Jokowi itu rendah sekali, cuma Mhm. 19,3% gitu. Mhm. Memang dengan saya tahu maksudnya kenapa kenapa Pak Prabowo dan PDI maupun Ganjar itu ngotot untuk didukung oleh Pak Jokowi karena infrastruktur kekuasaan di tangan Pak Jokowi itu yang menentukan kan gitu. Jadi bukan faktor endorsement terhadap elektabilitas, tapi Mhm. bagaimana cara Mhm. menghitungnya di KPU misalnya kan gitu, bagaimana mobilisasi di lapangan, bagaimana pengamanan di TPS itu Mhm. sebenarnya kuncinya yang kenapa Pak Prabowo maupun Ganjar dan PDIP itu ngotot untuk mendapat dukungan Pak Jokowi gitu, apalagi Pak Jokowi sendiri sejak udah pagi-pagi udah bilang bahwa dia akan cawe-cawe ya, jadi dari situ Mhm. dia Mhm. artinya dia siap untuk campur tangan, siap untuk tidak netral, itu sebenarnya kuncinya Mbak Agi. Iya, iya, betul sekali Mas Ersu. Dan kemudian juga sebetulnya kalau seperti Ganjar ya, saya perhatikan ini dari mulai hari Sabtu, hari Minggu kemarin kan ya itu memang hari libur, sudah keliling begitu ya ke Jawa Timur begitu bertemu dengan ribuan kepala desa. Walaupun ini kemudian dipersoalkan karena ternyata menurut Undang-Undang Desa itu tidak boleh kepala desa berpolitik kemudian dia mendukung salah satu calon capres misalnya pada saat pilpres itu ternyata kan peraturannya itu sangat jelas Mas Hersu. Makanya sekarang banyak sekali yang meminta agar Bawaslu ini bergerak begitu ya. Kenapa berkali-kali Ganjar walaupun dia statusnya sebagai ketua pembina PAP-Desi begitu, tapi itu tidak elok ketika kemudian menggiring para kepala desa bahkan ribuan kepala desa di setidaknya sekarang ada 3 provinsi begitu ya, yang pada setiap kali pertemuan mereka menyatakan begitu. Bungkusnya adalah silaturahmi, tapi mereka kemudian ada seperti semacam penggalangan tekad begitu untuk memilih Ganjar. Nah, ini merujuk kepada Mas Hersu tadi, memang seharusnya Ganjar ini fokus juga ke Jawa Tengah ya Mas Hersu, karena sekarang ini Jawa Tengah ya, catatan untuk Ganjar nih, dari hari Senin, Selasa sampai Rabu kemarin dia kan fokus kepada yang di acara untuk Jurkam ya, di situ ada beberapa tokoh gitu, ada Andika Perkasa, kemudian ada Haritanu karena memang itu tempatnya ada di tempat gedungnya Pak Haritanu begitu, dan di situ ada Ganjar, ada Hasto apa dan sebagainya begitu ya untuk melatih para jurkam. Dan ini tentunya kok ya di hari kerja begitu. Dan seharusnya dia masih konsen di Jawa Tengah. Yes. Dan ada catatan saya melihat di Jawa Tengah yang sekarang sedang cukup viral untuk berita-berita di daerah, yaitu kekeringan yang terjadi di banyak daerah Mas Hersu. Salah Oke, satu yang paling miris dan gambarnya itu banyak itu di Gerobokan kalau tidak salah. Gerobokan ya, Terjadi Gerobok. kekeringan Ini sudah dua Gerobokan ini bulan. dekat dengan kampung halamannya Ganjar Pranowo Ya, ini kan. dekat sekali, itu kan dekat sekali dengan Semarang Purworejo ya. gitu. Dan kemudian mereka mengambil air itu di apa namanya, yang sudah betul-betul butek gitu, yang sudah Yes. seperti lumpur dan bahkan rasanya sudah asin saking udah keringnya begitu. Itu Oke. prihatin sekali. Saya kira kita nggak berhentiin ngomongin yang pencapresan. Kita balik itu ke fokus. Saya sih benar-benar tertarik itu yang Mbak Agi biasanya yang begini-begini ini lebih expert nih soal keramaian di media sosial itu Mbak, soal perkawinan itu tadi loh yang kita mention di awal tuh perkawinan itu Oh sebenarnya iya, jadi iya. siapa kayak, karena kalau disebutnya dia staf khusus presiden gitu. Yang benar sih siapa sih ini pelakunya ini Mbak? Heeh. Jadi ini ada 2 orang ya, sepertinya mereka berteman begitu ya. Yang satu adalah bernama Valentina Chandra, dia pemilik anjing begitu yang bernama Luna. Jadi pemilik anjing perempuan. Sedangkan pemilik anjing laki-laki begitu ya atau jantan Anjing begitulah, betina yang kali, anjing jangan betina lah perempuan. ya. Karena dia di acara itu diwongke seolah-olah menjadi wanita begitu ya, anjing betina dan kemudian anjing jantan. Anjing jantannya bernama Jojo. Ini milik dari Indira Ratnasari. Nah, Indira Ratnasari ini kalau kita melihat akunnya Mas Irsu, karena dia aktif
ya, menjadi apa namanya pegiat medsos lah di Instagram begitu. Dengan follower itu sekitar 280.000. Nah, ini cukup followernya cukup besar. Dan di situ di akun bio-nya dia menulis sebagai public figure, kemudian tim staf khusus presiden, kemudian tarot reader atau pembaca tarot atau peramal tarot ya, penggiat budaya, terus kemudian Mother of Spirit Dolls. Mother of Spirit Doll ini pernah rame sih Mas Heris, itu yaitu sebagai ibu dari boneka arwah. Ini sebetulnya datangnya dari barat ya ketika itu, terus Ini kemudian urusannya kelihatannya klinik perklinikan gitu ya, ya walaupun sepertinya. kliniknya dalam barat gitu ya. Betul. Tapi sekarang kalau kita melihat Instagramnya yang tim staf khusus tadi, status atau pekerjaan sebagai tim staf khusus tadi itu sudah dihapus oleh dia. Jadi tinggal sisanya yang tadi itu gitu. Nah, si Indira Ratnasari ini sebetulnya adalah bukan staf khusus langsung dari Pak Jokowi, tapi dia adalah tim dari salah satu staf khusus milenial, yaitu Putri Tanjung. Yang kita tahu kalau Putri Tanjung ini adalah anak dari Pak Khairul Tanjung ya, apa namanya? Pemilik Transcorp ya, Iya, pemilik Trans TV Transkop. dan sebagainya ya ya. Nah, Betul, ya begitu. saya kira ini ada tiga persoalan menurut saya malah Mbak ya. Satu tentu saja budaya, dari sisi budaya Betul. itu orang Jawa pasti sangat tersinggung. Kedua dari sisi para pencinta binatang saya kira cara itu kan menyiksa binatang dengan menggunakan pakaian-pakaian namanya binatang dipakein seperti itu kan menyiksa sebenarnya, bukan memuliakan. Kesannya memuliakan tapi menurut saya itu menyiksa. Yang ketiga tadi itu saya kira itu menghina sekali, dalam situasi orang hidup susah dia bisa buang-buang duit untuk pernikahan anjing gitu kan, yang absurd lah menurut saya itu apa yang terjadi sekarang ini. Betul, betul sekali Mas Hersu. Itulah kenapa kemudian Paguyuban Panata, namanya Paguyuban Panata Cara Yogyakarta atau PPY, itu kemudian marah betul Mas Hersu. Bahkan dia dalam kata-katanya mengatakan mengutuk begitu, mengutuk dan kemudian dia mensomasi begitu ya, karena menganggap ini sebagai pelecehan, betul-betul pelecehan terhadap budaya Jawa dan juga harkat dan martabat manusia, yang seharusnya acara ini disesuaikan dengan harkat dari makhluk Allah begitu masing-masing begitu ya. Dan kemudian dia juga ya kalau saya sih memaklumi Mas Heru, saya membayangkan dia sebagai pekerja seni di bidang merias gitu ya misalnya, dan kemudian merias kan biasanya untuk pengantin Jawa itu tidak hanya dia merias sang pengantin, tapi juga berikut dengan upacaranya begitu, berikut dengan Ritualnya ya Mbak ya, karena ritualnya. Mbak ini Betul. dianggap cukup sakral ya, jangan dianggap bahwa pakaian dalam Jawa itu pakaian, dan saya Hmm. kira bukan hanya di Jawa, di berbagai daerah lain itu pemakai pakaian adat segala macam itu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat sakral lah begitu ya, bagaimana. Nah, ketika kemudian itu digunakan pada binatang itu kan dianggap penghinaan luar biasa saya kira gitu. Iya, iya betul. Karena ini apa yang ada filosofi di dalamnya itu kan filosofi yang adiluhung. Kebetulan saya juga menikah dengan adat Jawa dan saya melihat topi dari si Jojo itu kaget Mas Ersu. Karena suami saya juga waktu dulu memakai topi yang sama seperti itu. Dan ketika itu periasnya begitu. Karena perias kami begitu Ampun, ya. ya ampun. Aduh, Saya, sorry ya Mbak ya, saya kalau ketawa ya karena ini. saya Tapi, juga miris tapi tapi saya juga itu ketawa ya. keterlaluan gitu loh menurut saya, ini ampun deh ini menurut saya ini ya. Iya, kaget juga saya. Saya tadinya cuman, oh ini hanya lucu-lucu. Tapi ketika melihat, oh ini serius ya. Terus kemudian ada gamelan Jawanya, kemudian ada yang kalau di Jawa itu ada yang menari di depannya itu ada istilah khusus itu ada namanya Mas Irsu, dan kemudian juga apa yang ada di situ kalau dulu saya seingat saya ya, mohon maaf kalau salah, perias kami itu mengatakan bahwa wah ini udah kayak Raja Jawa dan Permaisuri, walaupun kalau untuk keluarga keraton itu kan ada pernik-pernik yang khusus mereka pakai dan tidak bisa dipakai oleh rakyat biasa begitu ya, tapi dalam tata cara budaya Jawa Yogyakarta yang setahu saya karena saya orang Jogja ya, itu memang mencontoh apa yang dilakukan oleh orang-orang keraton begitu. Jadi topinya paling tidak mirip dengan topi raja, dan kemudian yang dikenakan oleh ini mirip juga dengan permaisuri begitu, dan perhiasannya juga, dan kemudian gamelannya apanya itu kan memang ada patron-patronnya begitu. Dan ini dilakukan pada saat pernikahan si Jojo dan si Luna tadi begitu. Ini memang mengejutkan banget sih Mas Sersu. Kita dengar saja ya, apa yang dikatakan oleh kutukan keras begitulah ya, kita bisa katakan demikian yang dikatakan oleh Ketua PPY yaitu Paguyuban Panatacara Yogyakarta yang bernama Ki ABJ Janoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki ABJ Janoko,
Ketua Persatuan Pambiworo Republik Indonesia atau PEPARI, sekaligus saya juga Ketua Paguyuban Panatacara Yogyakarta ataupun PPJ. Pada kesempatan siang hari ini atas nama organisasi yang berbadan hukum, kami mewakili kawan-kawan semuanya melakukan protes ataupun somasi atas viralnya pesta pernikahan anjing yang telan ratusan juta, The Royal Wedding Jojo dan Luna, yang tersebar di media YouTube. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari PEPARI dan PPJ menyampaikan sikap yang pertama bahwa acara yang dilaksanakan tersebut sangat mencederai nilai-nilai budaya adiluhung. Yang kedua, kami sebagai bangsa Indonesia merasa mendapat pelecehan dari pelaksanaan acara tersebut. Dan yang ketiga, kami sebagai pelaku seni dalam dunia jasa wedding atau pernikahan yang selama ini sangat menunjung dan menjaga budaya pernikahan, yaitu adat Jawa yang adiluhung itu yang bersumber langsung dari keraton Yogyakarta maupun keraton Surakarta, di mana prosesi ini hanya berlaku untuk manusia, tapi ternyata diaplikasikan untuk binatang dalam artian anjing. Ini jelas-jelas mencederai nilai-nilai budaya. Maka pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku Ketua PEPARI dan PPJ mewakili dua organisasi yang sudah berbadan hukum sebagai organisasi resmi bagi kawan-kawan Panatacara ataupun MC, maka melakukan somasi kepada pemrakarsa kegiatan tersebut untuk meminta maaf secara terbuka, baik melalui media elektronik maupun media cetak, terhitung 3 kali 24 jam sejak rilis ini kami sampaikan. Karena ini jelas-jelas melanggar dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan juga melanggar dari Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE 2008 Junto Pasal 45 Ayat 3, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini. Kami nantikan somasi dari kami, permohonan maaf 3 kali 24 jam. Terima kasih. Wajar Mbak Agi kalau mereka marah seperti itu ya, Mbak Agi ya. 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 Ya, dan selain dari Paguyuban Panatacara Yogyakarta tadi itu, Mas Hersu, juga ada secara resmi dari Dinas Kebudayaan Jogja loh. Dan ini mereka bahkan menulisnya dengan huruf sangat besar begitu, dia menggunakan huruf kapital seperti ini. Dinas Kebudayaan Kunda Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta selaku instansi yang memiliki fungsi dan tugas dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan sangat menyayangkan dan menyatakan ketidaksetujuan atas terselenggaranya kegiatan The Royal Wedding Jojo dan Luna yang terpublikasi secara viral pada media sosial. Nah, kata-kata sangat menyayangkan dan menyatakan ketidaksetujuan itu ditulis dengan huruf besar, dan aslinya memang seperti itu. Itu itu kalau bahasa Instagram. Jawa, kalau ngerti rasa bahasa Jawa itu adalah kemarahan yang luar biasa begitu ya. Hanya betul. saja kan orang Jawa itu menyampaikan sesuatunya seperti itu, tersamar seperti itu, dan padahal ini nggak tersamar ya, tapi dengan simbol huruf besar tadi, huruf kapital itu menunjukkan kemarahan gitu ya. Iya betul. Dan ada tambahannya sedikit, Mas Hersu, dijelaskan oleh Disbud DIY tersebut bahwa objek kebudayaan yang disebut dengan upacara daur hidup, rupanya namanya resminya adalah upacara daur hidup dalam undang-undang kita, itu adalah tata cara palakrama yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2017. Ini blunder banget ya, seorang kalau saya melihat sih begini, ini seorang generasi milenial begitu, yang dia tentunya pandai ya. Kalau seandainya dia diangkat sebagai seorang anggota tim staf khusus dari kepresidenan loh, ini ngantornya aja kan pasti di tempat yang khusus, di tempat elit lah, kita bisa mengatakan demikian, dengan pergaulan orang-orang pandai begitu, tapi rasanya itu tidak ada. Jadi kepekaannya tidak ada. Ini aneh sekali, apalagi dia mengaku sebagai pegiat kebudayaan gitu. Oke, Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini. Ya, saya tidak akan mengucapkan selamat atau apapun kepada pernikahan Luna dan Jojo tadi, karena menurut saya memang itu tidak perlu diucapkan selamat kepada dia. Tetapi saya tentu
mendorong yang begini-begini perilaku semacam ini yang jangan diikuti deh, gitu ya Mbak ya. Ini nggak pantas dicontoh ya. Ya kalau orang Jawa bukan menguri-uri budaya, tapi ini justru merendahkan. Luar ya. Oke, kita mesti pamit ya Mbak Gia. Ya. Saya Sukma Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.